kelas Al-Ghazali dan juga Ananda kelas Al-Farabi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika dari pekan kemarin. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pecahan dan mengingatkan kembali yang mana pembilang dan juga mana penyebut. Untuk sekarang materinya kita akan mempelajari tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Kalau kalian ingin membuka buku, boleh. Itu ada di halaman 4 ya materinya. Oh iya, satu lagi. Kalian di dalam buku matematika ESPS itu ada yang namanya scan barcode. Coba kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi, kalian bisa mendownload yang namanya Erlangga Reader. Di situ kalian nanti tinggal men-scan barcode-nya untuk memudahkan video pembelajaran dari buku. Jadi kalian mempermudah juga apabila ada yang mau ditanyakan, itu boleh kepada ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi dengan nilai yang sama. Yang gimana sih maksudnya pecahannya dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi nilainya sama? Kita lihat ya. Contohnya di dalam buku halaman 4 di situ ada gambar 2 buah pizza. 2 buah loyang pizza itu semuanya berbeda ya. Yang satu buah itu adalah dibagi menjadi 8 bagian atau 8 potong, dan satu lagi itu dibagi menjadi 4 potong bagian. Untuk mempermudah ketika kalian melihat pecahan senilai, kalian bisa melihat bagan atau papan pecahan. Di situ kalian akan mengetahui yang bagaimana pecahan senilai. Sekarang kita lihat ya yang pecahan senilai dari 2 buah loyang pizza. Perhatikan oleh kalian. Di sini misalkan ibu ini adalah gambar pizza. Satu lingkaran ini akan ibu bagi menjadi 8 bagian. Berarti kalau ini menjadi 8 bagian, ingat penyebutnya dulu yang kita sebutkan. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka untuk total keseluruhannya penyebutnya adalah 8. Lalu akan ibu ambil 2 bagian atau boleh kita arsir ya. Maka yang kita ambil adalah 2 bagian atau penyebutnya adalah 2. Artinya 2/8. Sekarang untuk yang kedua kita akan melihat loyang pizza yang satu lagi ya. Satu bagian lagi, ini ilustrasinya masih sama seperti yang di atas. Ilustrasi pizza atau loyang pizza yang kedua akan ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat kita akan menghitung dulu ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Maka penyebutnya adalah per 4. Berapa pembilangnya? Pembilangnya kita lihat, ibu akan mengambil 1 bagian. 1 bagian dari total keseluruhan berarti pembilangnya adalah 1. Jadi pecahannya menjadi 1/4 bagian. Bagaimana untuk menentukan bahwa ini senilai? 2/8 senilai dengan 1/4. Caranya di dalam mengerjakan untuk pecahan senilai ada 2 cara, yaitu dengan cara dikali dan juga dengan cara dibagi. Bu, seperti apa? Untuk mengetahuinya, contoh ya. Awal mula adalah 2/8. 2/8 bisa senilai dengan 1/4. Caranya adalah pertama
pembilang dan penyebut yang sama. Kalau di sini hasilnya menjadi 1/4, artinya angka berapa yang bisa membagi dan hasilnya menjadi 1? Masih ingat waktu di kelas 2 dan di kelas 3, bilangan yang hasilnya 1 adalah bilangan yang membagi angka tersebut. Berarti kalau di sini 2 menjadi hasilnya 1, yaitu dibagi dengan angka 2. Kalau pembilang dibagi dengan angka 2, maka yang bawah pun atau penyebutnya dibagi dengan angka 2. Sekarang kita cek betul apa tidak bahwa hasilnya 1/4. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Betul kan? Oke. Lalu yang kedua, penyebutnya angka 8. 8 bagi 2, betul hasilnya 4? Ya, inilah yang dikatakan pecahan senilai. 2/8 senilai dengan 1/4. Ini dengan cara dibagi atau membagi. Yang kedua, dengan cara perkalian atau dikali. Kalau yang awal kita mengerjakan dengan angka yang terbesar, sekarang kita balik ya. Kita mulai dari angka 1/4. Karena dikali sama dengan dibagi, yaitu mengkalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Kira-kira kalau hasilnya menjadi 2/8, maka harus dikali dengan angka berapa? Masih ingat? 1 kali berapa hasilnya 2? Atau 4 kali berapa hasilnya 8? Kalau perkalian dan pembagian itu pengurangan dengan cara berulang dengan angka yang sama kan? Nah, berarti ini pun sama, yaitu dengan cara membagi dengan angka atau mengkalikan dengan angka 2. Kita tuliskan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Coba kita cek. 1 kali 2 hasilnya 2. Oke. 4 kali 2 hasilnya ya 8. Inilah yang dikatakan penyebut. Yang dikatakan pecahan senilai yang bisa menggunakan cara dikali. 1/4 senilai dengan angka 2/8 dalam pecahan. Boleh dengan cara lain? Ibu akan menjelaskan dengan cara lain. Sebentar ya. Untuk membuktikan apakah pecahan yang tadi senilai atau tidak, yaitu pecahan 1/4 senilai dengan 2/8, kita buktikan ya. Kalian di rumah punya kertas lipat atau apapun itu yang bisa kita bagi. Contohnya ya, ibu di sini punya kertas lipat atau kertas origami. Di sini ibu punya 2 dengan 2 warna yang berbeda. Untuk membedakan ya, ibu akan coba untuk melipat satu kertas ini yang berbentuk persegi. Ibu akan lipat menjadi 4 bagian. Kalau ibu sudah buka, di sini ada potongan-potongannya kan? 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Lalu satu lagi. Ini ibu akan lipat menjadi 8 bagian sama besar. Membutuhkan 3 kali lipatan ya. Sekarang kita buka kembali. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk membuktikannya, ibu akan tempel terlebih dahulu di sebelah sini ya. Ibu akan beri nama. Ini bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satu lagi ibu
akan beri angka juga 1, 2, 3, betul. Untuk menentukan betul atau tidak, karena ini ukurannya sama, Ibu akan memotong dengan ukuran yang sama besar. Untuk menentukan betul atau tidaknya, kita lihat ya. Di sini yang berwarna orange adalah pecahan yang sudah kita bagi menjadi 4 bagian. Ibu ambil 1 menjadi, sisanya adalah 3 bagian ya. Ini adalah satunya, 1/4-nya. Lalu kita lihat yang kedua ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang berwarna kuning ini Ibu akan ambil 2 bagian. Awalnya sama ya bentukannya. Ibu ambil 2 bagian. Setelah itu coba menurut kalian ini Ibu akan lem lagi ya. Untuk menentukan betul atau tidaknya, kita lihat ya. Di sini yang berwarna orange adalah pecahan yang sudah kita bagi menjadi 4 bagian. Ibu ambil 1 menjadi, sisanya adalah 3 bagian ya. Ini adalah satunya, 1/4-nya. Lalu kita lihat yang kedua ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang berwarna kuning ini Ibu akan ambil 2 bagian. Awalnya sama ya bentukannya. Ibu ambil 2 bagian. Setelah itu coba menurut kalian ini Ibu akan lem lagi ya. Nah, kita masukkan ya. Betul gak sih potongan yang 1/4 ini bisa menutupi di pecahan 2/8? Kita cek ya. Sama ya. Ibu tempel ya di sini. Sekarang yang kedua. Di yang warna orange yang asalnya pecahan 1/4, karena Ibu memiliki 2, Ibu akan gabungkan apakah ini masuk atau tidak. Bisa seperti puzzle ya. Ternyata ini pun masuk, berarti pecahan dari 1/4 senilai juga untuk 2/8. Kalian tadi sudah bisa melihat di dalam kurva atau garis pecahan senilai. Nanti kalian bisa pelajari lagi. Di situ di halaman 4 ada yang sejajar-sejajar. Boleh nanti kalian warnai yang sejajar dengan pecahan 1/4 yaitu berapa saja, lalu yang lainnya pun sama. Yang tidak ada sama ataupun tidak segaris itu menandakan adalah bukan pecahan senilai. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita memperhatikan apa itu pecahan senilai dan bagaimana cara mengetahui pecahan senilai, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang sangat atau yang paling sederhana. Biasanya yang namanya menyederhanakan pecahan itu adalah dengan cara membagi dengan angka
yang paling terkecil terlebih dahulu. Maka dari itu jangan lupa ya, perkalian dan pembagian minimal kalian sudah hafal perkalian dan pembagian sampai bilangan 10. Nah, contohnya di dalam buku paket di halaman 5 di situ terdapat pecahan 20 per 24 yang akan kita sederhanakan. Kita lihat ya. Pecahan 20 per 24. Masih ingat angka 20 ini merupakan pembilang atau penyebut? Ya, ini adalah pembilang. Lalu angka 24 ini adalah penyebut. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, kita bisa membagi. Cara yang utama adalah kita membagi. Membagi dengan angka berapa? Membagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Untuk memudahkan kalian, jika kalian masih lupa atau belum hafal, kalian bisa bagi dengan angka terkecil dulu dari pembagian, yaitu angka 2. Kita lihat angka sebelumnya ya, 20 dan 24. Apakah kedua angka di sini bisa membagi angka 2? Ya, betul. Ini bisa membagi angka 2. Maka kita akan membagi dengan bilangan pecahan atau bilangan cacahnya, yaitu angka 2. Angka 2 pembilang dan penyebut pun angka 2. 20 dibagi 2. Berapa hasil 20 dibagi 2? 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Lalu 24 dibagi 2. Berapa ya 24 bagi 2? Ya, jawabannya adalah 12. Menurut kalian 10 per 12 apakah sudah sederhana? Ini belum. Yang dikatakan sudah sangat sederhana atau menyederhanakan pecahan sudah tidak bisa dibagi dengan angka manapun. Oke, kalau begitu angka 10 per 12 ini masih bisa kita sederhanakan, dibagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Kira-kira kita bagi dari berapa lagi? Boleh ya, kita bagi dengan angka terkecil, yaitu dibagi 2 lagi. 2 per 2. 10 bagi 2 berapa? Ya, 5. Lalu 12 bagi 2? 6. Apakah angka 5 per 6 ini sudah sangat sederhana? Ya, kenapa dikatakan sudah sangat sederhana? Karena berbeda angka. Berbeda angka bagaimana, Bu? Emang jelas beda. Ya, berbeda angka di sini maksudnya adalah ada bilangan yang salah satunya ganjil dan genap. Jika angkanya sudah ada ganjil dan genap, artinya ini sudah tidak bisa membagi dengan angka berapapun kecuali angka 1. Tapi kalau dibagi dengan angka 1 itu sudah sama saja ya jawabannya. Nah, inilah yang dikatakan dengan menyederhanakan pecahan. Jadi, jika angkanya sudah tidak bisa dibagi lagi atau disederhanakan, inilah hasilnya. Maka hasil dari 20 per 24 jika kita sederhanakan menjadi pecahan 5 per 6. Boleh kalian buka di buku paket di halaman 6. Di situ ada latihan soal. Kalau kalian akan mengerjakan, perhatikan terlebih dahulu. Contohnya kita melihat di halaman 6 ya. Di situ di nomor 3 ada beberapa soal. Ibu akan mengambil contoh 2 soal. Di situ sederhanakanlah pecahan berikut. Nah, ada angka yang ketiga, yang nomor 3A yaitu 6 per 8 dan yang B 5 per 10. Masih ingat yang namanya menyederhanakan artinya adalah membagi dengan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya. Kita lihat 6 per 8. 6 per 8 untuk mengetahui berapa pecahan senilainya yaitu, tulis di bawah ya. 6 per 8 kita akan membagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Masih ingat tadi kata ibu apa? Dibagi dengan angka terkecil dulu. Kita lihat kalau dibagi angka 2 per 2, kira-kira 6 dan 8 bisa dibagi dengan angka 2? Ya, betul. Bisa. Maka kita akan menuliskan dengan angka 2 per 2.
6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sudah sangat sederhana kah? Ya sudah, karena salah satu angkanya sudah bertemu dengan angka ganjil ataupun tidak bisa membagi lagi. Maka 6/8 disederhanakan yaitu menjadi 3/4. Sekarang yang B, 5/10. Kita bagi dengan membilang dan menyebut berapa ya? Oke, kalau dibagi angka 2, 5 bisa bagi 2 nggak? Bisa, tapi bersisa. Jadi jangan kita ambil yang bersisa. 10 bisa bagi 2, tapi tidak ada sisanya. Iya betul, tapi ingat keduanya harus bisa membagi tanpa bersisa dan angkanya harus sama. Kalau kita loncat ke angka 3, bisa, hanya semuanya bersisa. Angka 4 sama, itu pun bersisa. Berarti kita ambil yaitu angka 5. 5 bisa bagi 5? Pasti jawabannya. 10 bisa juga? Ya bisa. Maka kita tentukan untuk menyederhanakannya yaitu dibagi bilangan 5/5. 5 bagi 5 hasilnya 1. 10 bagi 5 hasilnya 2. Maka untuk bilangan 5/10 penyederhanaannya adalah 1/2. Sulit apa mudah? Yang dikatakan sulit karena kita belum mencoba. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya kepada ibu, boleh chat ataupun boleh via WA. Untuk kalian ketika akan mengerjakan, ibu akan berikan petunjuknya ya. Jadi tidak perlu kalian kerjakan semua. Cukup beberapa contoh yang bisa kalian pahami. Ketika sudah mengerjakan, nanti kalian tidak perlu memfotokan hasilnya, tapi ibu akan periksa melalui video review dari pekerjaan yang tadi telah kalian kerjakan, ataupun nanti ketika ibu akan home visit ke di rumah sekalian, ibu akan memeriksanya langsung. Itu ya. Demikian penjelasan dari ibu, mudah-mudahan kalian paham. Kalau ada yang tidak paham, kalian boleh tanya kepada ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.